Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem penamaan. Pentingnya masalah penamaan, nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas, nama identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Untuk memanfaatkan entitas dalam sistem tersebar pengguna manusia ataupun mesin perlu mengakses melalui access point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang ke-1 mewakili paling banyak suatu entitas. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak suatu identifier. Ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Naming system, cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama dan atau identifier. Ketiga, naming system yaitu flat naming, struktur naming, atribut based naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Teknik resolving, broadcasting, dan multicasting, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut. Yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki contoh adalah ARP, Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware MAC address berdasarkan sebuah IP. Cara lain adalah dengan melakukan multicasting, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Forwarding pointer, jika setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi yang mengenai lokasi barunya dan lokasi lamanya. Home base approach, sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Hierarchical search tree, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa domain, subdomain. Domain yang tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf. Struktur naming, yaitu penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Namespace, nama diatur menjadi ruang nama namespace yang terstruktur yang dapat dipresentasikan dalam bentuk graf yang terdiri dari simpul, node, dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan arah. Satu simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Dua simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada simpul daun lain. Kedua, ada name resolution, proses pencarian looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan patch dari nama tersebut yang menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Satu, mekanisme penutup, closure. Dua, linking dan mounting. Di sini implementasi nama space. Distribusi namespace, satu lapisan global, dua lapisan administrasional, tiga lapisan manajerial. Di sini ada DNS, lalu implementasi name resolution, recursive name resolution, atribut based naming, sebuah entitas diagnosis dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Implementasi hierarkis, lightweight directory access protocol. Pemetaan pada distribusi hash table adalah sebuah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk secara efisien menerjemahkan kata kunci tertentu, nama orang, nama komputer, dan nama sebagainya.
menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap nilai tersebut. Nomor, telepon, alamat, dan sebagainya. Karakteristik DHT yang utama antara lain yang kesatu ada desentralisasi, tidak ada koordinasi terpusat, 2 skalabilitas, dapat berfungsi dengan efisien meskipun dengan anggota dalam jumlah yang besar. 3 fault tolerance, dapat diandalkan meskipun simpul anggota terus mengalami perubahan maupun kegagalan. Struktur DHT dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Yang satu, pembagian key space. Setiap simpul memiliki rentang nilai kunci masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Kedua, jaringan overlay. Sebuah lapisan baru yang mensubstitusi lapisan tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan baru yang menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan memungkinkan simpul-simpul menentukan pemilik dari kunci dengan nilai tertentu. Berdasarkan key space-nya, algoritma untuk jaringan overlay, cara pesan disampaikan kepada simpul, sekelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan overlay. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.